Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini aku sekarang ada di daerah Cengkareng dan aku mendapatkan informasi mengenai ada seorang ibu yang notabene ini korban dan dibakar pakai bensin oleh suaminya. Dan korbannya ini bukan cuma satu, tapi anak-anaknya juga, jadi 3 orang totalnya. Angkat, Rin, jangan Mas Om menjadi kesel, Rin. Om bisa nekat loh, Rin. Om nggak peduli siapapun. Om mau digebukin, mau di penjara, sekarang nggak peduli. Yang penting Om mau memperbaiki rumah tangga Om. Lebih baik kalau Om mah bener. Kalau Om nggak bisa memiliki istri Om, bawin orang lain nggak bisa milikin istri Om. Mendingan gue matiin sekalian, gue bakar sekalian, gitu aja. Yang cuman bisa milikin gue sama anak-anak. Kalau dia nggak pulang, ya gue terpaksa gue bakar anak-anak. Nggak peduli gue hidup, biar dia seneng kan. Gue mati sama anak-anak, dia seneng kok, ya kan. Dia bisa nyari yang lain. Kalau gue mati sama anak-anak, biarin aja. Apa dia emang nggak terpukul kalau gue mati, gue bakar anak-anak gue sama yang gede dua-duanya terus sama aku? Beneran, gue beli bensin, gue bakar. Gitu guys, korban yang ibunya luka bakarnya kurang lebih 58%, yang anaknya kurang lebih 39 dan 38%. Alasannya kenapa dibakar? Alasannya karena cemburu. Jadi si ibu ini lagi ada kurir Shopee datang ke rumahnya, dan si kurirnya ini minta minum, dikasihlah minum sama si korban. Nah, suaminya pulang minta makan untuk belanja ke warteg gitu. Nah, usut punya usut, terus terlalu lama katanya dan lain-lain, bikin emosi si suaminya ini naik pitam. Akhirnya pas ibunya balik, langsung disiram bensin dan dibakar. Yang sedihnya lagi, ini sempat dihalangin sama anaknya, tapi anaknya semuanya malah ikut dibakar gitu. Makanya kita mau langsung datengin salah satu keluarganya yang tahu kronologis ceritanya, dan insya Allah besok katanya korban sudah pulang, jadi kita bisa bertemu dengan korbannya juga. Jadi buat kalian penasaran, ikutin terus guys. Nah, ini dengan Ibu Siti. Ibu Siti. Iya. Ibu Siti siapanya korban, Bu? Tante. Saudara. Nah, Ibu mungkin yang lebih tahu kronologisnya ya? Boleh diceritain nggak, Bu, kronologisnya gimana? Itu ceritanya kata si korban itu tak tanyain waktu masih sadar itu, tak tanyain, katanya dia beli lauk. Beli lauk itu ceritanya si suami nggak sabaran gitu. Nggak sabar, terus marah-marah dia pulang itu. Nah, marah-marah itu terus itu namanya kontrakan kan kecil, jadi masih brandeng tuh bertiga. Langsung si suami itu habis marah-marah langsung siram bensin gitu aja. Langsung siram bensin, langsung dinyalain gitu. Oh, satu meninggal ya, Bu? Enggak, masih ada. Oh, masih ada? Masih, malah udah ini hari ini malam ini dijemput, udah boleh keluar dari Koja. Korbannya berapa orang? Ada 3. Iya, Ada terus? 3.
Jadi anak 2, ibu 1. Oke. Yang paling parah? Yang paling parah yang 2 itu ibunya sama Nayaka. Oh. Yang nomor 1. Yang nomor 2 itu ada anak sih ada 3. Cuma yang 1 di kampung. Yang kecil umur 2 tahun. Loh, katanya bukannya masalah cemburu itu, Bu? Iya. Sebenarnya sih katanya sih si suami yang selingkuh duluan, kata si ponakan saya. Tapi mungkin mengalihkan alibi lah istilahnya gitu. Ibaratnya malah justru berbalik, dia yang cemburu sama si ponakan saya. Betul itu ceritanya yang ada kurir Shopee itu ya, Bu? Ya, di itunya begitu ceritanya. Oh. Jadi dia satu kerjaan katanya itunya juga selingkuhannya gitu. Satu kerjaan sama suaminya sama dianya. Oke. Nah, sekarang hari ini harusnya pulang. Ini yang di Koja yang pulang. Jadi dijemput ini tapi ditaruhnya di Menteng. Di tempat kakak saya. Itu luka bakar berapa persen, Bu? Itu katanya sih cuma berapa sih? 36 apa berapa itu kalau yang kecil? 36 lah ya. Yang 36 itu yang cewek juga gitu. Oh, sama. Sama. Kurang lebih. Sebenarnya yang parah itu malah justru Nayaka tadinya perasaan. Sininya kan sampai itu ya. Sampai gosong gitu. Tapi kok giliran kesini mamanya yang mungkin apa itu perasaannya yang itu psikisnya kena apa gimana terus ngedrop terus. Udah gitu dia kan punya riwayat asma juga. Kecilannya dulu pernah dirawat gitu, asma gitu. Nah, terus kondisi si ibunya sekarang masih dalam pantauan? Masih dalam pantauan, masih di ruang ICU. Oh, masih di ruang ICU. Iya. Habis pasca operasi sama setelah operasi masih masuk ICU. Iya. Nah, untuk pelakunya gimana, Bu? Pelakunya sih katanya udah diamankan di itu rumah sakit itu. Tapi nggak tahu, kita juga nggak tahu itunya. Kita kan fokusnya ngurus si korban gitu. Pelakunya juga katanya sempat ngebakar tangannya ya sama kakinya. Enggak juga sih, itu kayaknya kena percikan doang. Oh, kena percikan doang. Kena percikan doang, soalnya sedikit cuma sini doang sih. Kayaknya itu masih waras tangannya juga, nggak begitu parah. Karena waktu itu kan lagi di rumah sakit itu kan masih satu bangsal, masih satu itu ranjang itu jejer tuh bertiga tuh dia. Masih tiga satu tempat tapi tiga ranjang gitu. Dijejer di situ. Nah, itu bapak kandung, Bu? Bapak kandung. Oh. Bapak kandung itu, tapi memang sering dia KDRT tuh. Kata ponakan saya sering banget KDRT itu, dia itu tangannya ringan banget. Gitu. Terus nggak pernah lapor polisi? Nggak pernah, dia memang dianya tuh ceritanya kemarin ini sehabis lebaran itu pengen ngajuin cerai lah daripada ribut terus gitu. Tapi mungkin masih beratin anak kali ya, kan namanya satunya mau masuk STM, yang satu mau naik kelas 2 SMP, yang cewek itu. Oh, jadi ditahan-tahanin jadi kali. Jadi ditahan-tahanin kali, mungkin disabar-sabarin, tapi kok ujung-ujungnya malah kayak gini. Jadi besok kemungkinan pulang satu yang di Koja. Ya, itu nanti akan dirawat di mana, Bu? Katanya sih masih bisa kontrol ke situ, hari Selasa suruh balik ke situ. Suruh kontrol. Terus nanti selanjutnya nggak tahu itu. Soalnya dari pihak rumah sakit juga suruh pulang, katanya udah sembuh, dia bilang gitu. Itu tinggal di rumah sana ngontrak ya, Bu? Ngontrak, dia ngontrak. Jadi nanti setelah tinggal di mana? Itu paling nanti kalau itu udah semuanya selesai mungkin pulang kampung. Kalau udah semuanya emang udah. Di mana kampungnya, Bu? Kampungnya dia di Tegal. Oh, di Tegal. Kakak saya orang Brebes. Saya kan orang Brebes. Kakak saya nikah sama orang Tegal. Jadi
sekarang tinggalnya di Tegal. Kalau ibu sama bapaknya tinggal di Tegal, kalau dianya memang ngontrak di situ di Cakung. Nah, oke. Jadi gimana Kak itunya keadaannya? Jadi tadi saya udah lihat ya Bu keadaan ibunya, kan kemarin juga habis operasi sama aku juga gitu ya. Terus Nayaka juga kan operasi, cuman memang kami bedakan jamnya karena si anak ini kalau ngeliat mamahnya emosionalnya nggak stabil gitu ya, langsung yang nggak mau dia papain gitu, maunya gitu. Tapi jadi tadi mamahnya itu, jadi saat ini yang saya kabarkan tensinya sudah pakai penopang gitu ya. Kalau Nayaka kan hari ini sudah dilepas ya alat bantu nafasnya ya Bu. Tapi kalau mamahnya dia sadar tapi rahangnya ini masih bengkak, jadi belum bisa nafas dengan baik. Apalagi ditambah ibu ternyata punya asma ya, saya tidak tahu malah punya asma gitu ya. Jadi kita berharap yang terbaik karena kan Nayaka juga semangatnya luar biasa gitu ya, pembelaan ke mamahnya luar biasa gitu ya. Dia yang selalu melindungi mamahnya, infonya seperti itu ya Bu. Nah, jadi berharap ibunya sehat karena kalau ibunya sampai kenapa-napa, Nayaka yang kami khawatirkan gitu. Karena sekarang aja dia emosionalnya sudah yang pengen cepet sembuh gitu, pengen ketemu ibunya, pelakunya, seperti itu. Jadi ini anak memang harus dijaga ketat gitu karena dia pengen banget sembuh. Saya pengen ketemu papa. Jadi punya dendam gitu ya Bu. Jadi saya harap keluarga kalau nengokin nggak usah dibahas ayahnya gitu ya Bu. Kasihan juga. Harus gitu ke psikolog deh Bu kayaknya. Ini kan dari PPPA nanti hari Selasa ada panggilan ke sono. Makanya kemarin kan saya nanyain, kata saya nanti saya dipanggil ke sono, saya diomelin enggak sama Bu polisi, kata saya. Soalnya saya kemarin sempet diomelin. Sayanya trauma, saya takut gitu loh ibaratnya gitu. Jadi makanya Ibu trauma diomelin kenapa? kemarin ceritanya ada orang yang itu donasi, cuma tanpa sepengetahuan saya dia ngunggah, mungkin aku sendiri boro-boro sempet moto-moto orang kita itu ribet sono sini ya, foto saya HP saya juga dimintakan, nyatanya emang kenyataannya nggak ada foto-foto kalau di HP saya, orang nggak sempet, saya itu yang nanganin, yang ke sono sini ribet ngurus ini ngurus itu kan, dari rumah sakit sono juga kita ribet aja itu kan, dari rumah sakit sono kan juga itu apa namanya mau mindahin ke itu kan iya nungguin dana dari kampung lah apa gitu. Jadinya giliran saya dipanggil ke sono, saya mau minta itu visum, diomelin sayanya di sono, jadi saya trauma. Kayak orang itu mau ditanyain wartawan ini aja saya udah takut aja, aku takut gitu. Karena memang sudah ramai ditarakan. Soalnya mungkin itu sebenarnya munggah sebentar udah take down itu waktu itu, udah ngilang gitu aja gitu kata Bu polisinya. Tapi nyecernya saya, dikirain saya gitu. Saya orang nggak ngerti munggah. Saya orang deso, kayak istilahnya nggak ngerti moto terus diunggah kemana gitu, saya nggak bisa, nggak tahu dari mana itu gambar, saya sendiri nggak tahu. Marah-marah, jadi sayanya yang takut. Makanya kalau ada yang nelpon, Bu bisa tahu informasinya nggak saya takut, kata saya gituin, saya nggak mau gitu. Malah saya cerita sama yang di Tempo doang itu gitu. Tapi kan memang kenyataannya begitu ya. Kan saya cerita segamblangnya gitu loh, istilahnya bukan sih saya mau nyari donasi apa-apa itu sih, kalau memang mau ngartiin kita keadaan kita memang nggak ada, buat operasional apa-apa juga nggak ada Bu, memang nggak ada. Kita keluarga lagi, orang keluarga nggak punya, dia sendiri korban juga katanya boro-boro tabungan, duit itu katanya tinggal yang buat makan hari ibu doang, 50.000 itu yang dipegang anaknya si Nayaka itu pun kebakar separo duitnya itu. Jadi kan bingung dia mau beli apa juga, kita kan juga namanya itu ya kita patungan aja sama saudara gitu. Ya gitu, jadi giliran ada yang mau ngasih itu
Mungkin dianya juga salah kali, mungkin salah istilahnya nguploadnya terlalu vulgar apa gimana, nggak tahu deh itu gambar juga dari mana. Saya ngomong saya nggak tahu ibu, tetep aja kekeh saya dimarah-marahin di itu kan. Ya sayanya yang takut kan kita nggak ngerti apa-apa bu, ditekan gitu kan kitanya yang kayak orang gimana sih gitu. Katanya sudah ditanggung jam kesda ya Bu ya? Iya, katanya semuanya udah ditanggung. Ongkos emang ditanggung Bu? Ongkos kan enggak, kan kalau di luar kan memang kita sendiri. Terus dari makan? mana kalau nggak ada yang nyumbang sedikit dari saudara apa dari kerabat yang ngedenger kan kita juga nggak ada itu. Apalagi kan kesono kesini butuh, kesono nyuruh sono sini nyuruh orang suruh nungguin. Iya. Terus mau pasca operasi juga kudu ada yang mesti dibeli kan, betul. Semuanya dibeli. Perawat apa segala itu, apa segala pempes, segala tetek bengek kan emang harus dari rumah sakit kan enggak. Kayak gitu. Kan nggak dapet ya Bu ya? Nggak dapet. Saya makanya udah gitu kemarin pas pulang dari sono itu hari malam Sabtu, Jumat malam Sabtu itu saya udah berjuang, perasaan udah berjuang mati-matian ini untuk anak ini ya, untuk selamat gitu. Masih masuk ruang ICU semua tuh dua-duanya. Kan kita jadi ngedon juga sama bapaknya lagi ngobrol di jalan. Delala gerimis Bu. Jatuh saya berdua ngegeluntung udah berdua itu, bapaknya patah giginya sampai masuk ke bibir sini, soel tangan itu nggak bisa diangkat. Terus saya juga karena kemarin sampai Pak? biru begini, udah semuanya berdua boncengan motor pulang dari sono kena kecelakaan. Sampai itu musibah ya Bu? Musibah ya itu, kecapean juga Bu, kita udah ngurus kan, udah semuanya kita berdua gitu. Muter-muter sono sini biar istilahnya dapat gratis gimana gitu. Ini Bu, suruh ke sono Bu. Ini Bu, suruh tanda tangan ini. Iya ya wis nurut aja pokoknya lah. Gak taunya katanya sih sebenarnya udah di itu sama jam kesda sebenarnya. Cuma mungkin ya namanya rumah sakit ya mungkin minta prosedurnya gitu kali. Kita juga nggak nyalain pihak rumah sakit, ibaratnya itu kan udah jadi ketentuan ya, istilahnya ketentuan rumah sakit gitu. Oke. Nah jadi gimana Kak, besok kita mau lihat korbannya? Di mana? Ibu di rumah sakit besok Ibu? Besok ke rumah sakit saya. Oh iya, besok saya dinas pagi, nanti Ibu bisa ketemu saya. Iya. Cuman kan yang dokter sebutkan kan kayaknya berat masalah pampers, terus tatakan ibunya itu kan harus pakai tatakan itu bukan jadi perlak yang sekali pakai itu dia sekali pakai 4, sedangkan isinya cuma 8 jadi cuma pagi sore selesai gitu. Itu kan tidak tercover ya? Enggak lah, enggak tercover, itu belanja sendiri kita. Bingung saya, makanya kata saya gimana ini kalau biaya juga nggak dibantu sama yang istilahnya dia ngedenger kan nggak mungkin kalau kita diem terus ngedenger, nggak mungkin dong. Pasti harus ada ini dari kabar dari mana baru. Nah Bu, untuk pelaku kerja apa Bu? Pelaku kerjanya di motel bareng sama istri. Oh. Oke, sebagai bareng sama istrinya. Istrinya cleaning service, suaminya sapam. Sapam situ lah, selingkuhannya ada di situ, satu kerjaan. Oh gitu. Kata si korban cerita sama saya. Ketahuan, ada cat-catannya juga di HP-nya itu. Oh, ada chatnya. Ada chatnya. Terus itu juga termasuknya kayak berencana, soalnya ada voice note-nya juga. Voice note apa? Sebelum pembakaran udah ada pengancaman. Udah ada, saya bakar istri, nanti anak-anak kamu saya bakar kalau jam 9 kamu belum pulang, udah buru-buru pulang katanya. Itu nanti akan saya bakar nanti. Kok anak kamu, bukan anak dia juga? Iya, makanya. Makanya saya nggak habis pikir itu Bu, makanya nggak ini gitu loh. Kok bisa setega itu? Kan anak sendiri bukan itu, bukan anak tiri. Stres kali ya? Bisa jadi, nggak tahu deh.
nggak ngerti itu orang Tapi pemikirannya keluarga pelaku gimana. udah tahu? Udah, Kak. Adiknya Tanggung ada di jawabnya situ, apa? daerah situ, deket situ. Tanggung Tapi jawab. nggak ada, nengok pun nggak ada. Minta maaf nggak ada? Nggak ada permohonan maaf kayak apa gimana di itunya. Jadi kitanya kan dari pihak keluarga dia nggak ada sama sekali. Nggak ada yang minta maaf kayak apa gimana. Datang gitu. atau ngomong gimana? Ada perasaan dendam nggak, Bu? Kalau dendam secara ini sih sebenarnya ya enggak, cuma ini kan namanya proses hukum kan harus berlanjut ya. Namanya itu kan udah tindakan yang kejam gitu pada sama anaknya gitu loh. Kalau lah memang dia tadinya sama maknya ya kenapa harus anaknya ikut gitu. Saya yang bikin keselnya itu bikin marah itu karena anak-anaknya ikut dibakar gitu. Jadi kan bagaimanapun itu ponakan saya gitu. Korban ya, Bu, jadi. Iya. Boleh dibilang cucu lah karena anak kakak terus itu cucu anak kakak terus itu punya anak jadi kan cucu termasuknya ya. Oke, berarti besok pada saat keluar bisa diinfoin ya, Bu, kita ya? Iya. Iya. Nanti komunikasi aja sama Kalina ya, Kak. Nanti kita datang ke sini lagi atau seperti apa baiknya. Ke sana, dia mau dibawa pulang ke rumah tantenya. Iya, maksudnya nanti boleh. dikoordinasikan kita harus kemana gitu arahnya. Oke, guys, jadi itu aja dan kita insya Allah akan melakukan open donasi yang tadi sudah dijelaskan bahwa kebutuhan dari korban ini banyak banget, mulai dari perlengkapan setelah keluar dari rumah sakit, terus saat dirawat, terus transportasi juga ya, Bu. Iya. Dan untuk masa depannya juga gitu, setelah itu seperti apa gitu. Karena kan butuh perawat juga pada saat nanti Perawatan mukanya setelah operasi itu ya. Nanti kita akan share ke Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan dan semoga nanti kita bisa bertemu dengan korbannya yang 3 orang, ibu dan 2 anaknya. Umur berapa aja berarti, Bu? Ini yang umur 13. Oh, 13, 15. Oh, ini adiknya. Ini adiknya yang di Koja. oke, kalau gitu terima kasih banyak sekali lagi untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.